Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat Banjar Melati, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Asr dan Baitul Mu'min Banjar Melati, para sesepuh, para bunyai, bu haji, pak haji, hadirin, hadirat, jamaah rutinan malam Kamis bersama komunitas pecinta sholawat Cirebon, yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih terus diberi kesehatan oleh Allah, yang semoga kita semuanya terus diberi kesehatan, sehat semuanya, umur panjang semua insyaallah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pripun kabare ibu-ibu, sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Kawan-kawan KPSC baik yang lama maupun baru sehat semua? Alhamdulillah. Sebuah kesyukuran buat kita, karena di saat Allah menekankan betul tentang watawasaw bis sabr, watawasaw bil haqq, dalamnya kata Allah kita itu lafi khusrin. Dalam bahasa Arab, khusrun itu rugi. Tapi kalau merugi yang sering diterjemahkan di dalam Al-Quran, beberapa terjemah menyebutkan bahwasannya arti dari lafi khusrin itu merugi. Kalau merugi itu seakan-akan hanya sekali ruginya. Tapi sebetulnya Allah sudah menunjukkan dengan tanda kalimat fi. Fi itu artinya di dalam. Khusrun artinya kerugian. Jadi ternyata kata Allah ini, kita ini di dalam kerugian. Jadi kalau misalnya pulpen di dalam kantong, berarti seluruh pulpen itu ada di dalam kantong. Artinya ternyata mayoritas keseluruhan kehidupan kita itu banyak yang tidak benar. Kata Allah, rugi. Kalau orang rugi itu berarti nggak untung. Kalau orang rugi itu berarti bawaannya nyesel. Kecuali ada 4 orang. Nah ini dia, yang insya Allah kita yang ada di sini ataupun hadirin yang masih di luar sana, yang menyimak maupun yang tidak menyimak ceramah ini, kata Allah ada 4. Moga-moga kita termasuk dari 4 orang ini. Yang nggak rugi itu cuma 4 orang ini. Siapa? Yang pertama, illalladzina amanu. Dia orang yang selalu beriman. Iman itu bukan hanya percaya. Iman itu at-tasdiqu fil qalbi wal lisani wal amalu bil jawarih. Iman itu artinya meyakini dengan hati dan lisan dan mengerjakan apa yang diimani itu dengan seluruh badan. Nah, jadi insya Allah yang hadir di sini semuanya
dan juga warga masyarakat Banjar Melati insya Allah selalu di dalam keimanan. Amin. Artinya dia betul-betul yakin dengan Allah. Ibu bapak yakin dengan Allah ada? Allah itu ada, yakin atau percaya? Apa bedanya? Kalau percaya ya hanya percaya ada Allah. Tapi kalau yakin atau iman, dia itu percaya adanya Allah dan percaya segala kemampuan Allah, kekuasaan Allah. Jadi Allah itu maha melihat. Kalau orang percaya hanya tahu dan percaya bahwasanya Allah maha melihat. Tapi kalau orang yang beriman, dia itu percaya adanya Allah dan dia itu yakin adanya Allah itu maha melihat, sehingga dia menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga matanya, karena Allah selalu melihat. Nah, itu baru iman. Nah, kita ini sudah iman atau kira-kira baru percaya? Halo ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini sedang belajar untuk menjadi manusia yang beriman. Pasti kita punya dosa masing-masing, betul? Ada di sini yang nggak punya dosa. Semuanya punya dosa. Yang ngomong juga punya dosa. Tapi bedanya orang yang beriman, dia berdosa tidak dengan sengaja. Kalaupun dia melakukan dosa, dia langsung bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi dosanya lagi. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang beriman dan selalu bertobat kepada Allah. Amin. Jadi yang pertama, orang yang beruntung, orang yang tidak rugi, orang yang benar adalah orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat. Tidak hanya iman saja, tapi dia harus amal soleh. Kalau amanu itu identik hubungannya dengan Allah. Sholat, puasa, haji, itu identik hubungannya dengan Allah. Atau dalam bahasa santrinya namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Tapi ada juga ibadah yang ghairu mahdoh. Apa? Ibadah yang memang hubungannya identik dengan sesama manusia. Amal soleh. Ini adalah kewajiban kita. Karena ternyata Allah menyebutkan dalam Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan kamu. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Kata anak-anak ini yang masih muda-muda, katanya lama. Tapi sebetulnya kalau sudah dijalani itu cepat sekali. Tahu-tahu 30 tahun, jangan sampai. Tahu-tahu 40 tahun, tahu-tahu 60 tahun, dan tahu-tahu selesai. Dan sudah selesai. Ya mungkin kalau bayangan kita tahun 2150 lah. Kayaknya yang di sini udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua, 2150 udah nggak ada semua, udah pasti. Di saat itulah kita memang akan sadar bahwasanya memang kita hidup di dunia ini sebentar dan tujuan Allah liyabluwakum di sini. Apa? Menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kita yang paling banyak amal soleh? Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Fajr bahwasanya orang-orang itu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ayo lanjutkan. Fayaqulu rabbi ahanan. Surat Al-Fajr ya, masih setengah belakang itu, perlu dihafal.
Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, fa'amal insan, manusia, idza mabtalahu, apabila diuji oleh Allah, karena semuanya diuji. Wa na'amahu, ujiannya itu dengan nikmat, ujiannya itu dengan banyak rezeki, ujiannya itu dengan sukses, ujiannya itu dengan mencapai jabatan posisi yang dia inginkan. Apa kata mereka? Wa yaqulu rabbi akraman. Mereka berkata, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Wah. Ketika ada sukses dalam dirinya, dia berkata, Tuhan memuliakanku. Tuhan ridho kepadaku. Tuhan betul-betul sayang kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi ketika ada dari manusia yang diuji dengan rizki yang sedikit, faqadara alaihi rizqah, rizkinya sedikit, kemiskinan, kesulitan, banyak musibah, fa yaqulu rabbi ahanan, mereka berkata, sesungguhnya Tuhanku benci kepadaku, sesungguhnya Tuhanku menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, enggak gitu bro, enggak. Suksesnya seseorang itu, kata Allah, itu bukan hasil dari ujian, itu adalah masih ujian. Dan kemiskinan seseorang itu bukan karena Allah benci atau menghinakannya, itu sama adalah ujian. Jadi orang yang sukses di mata kita, orang yang tidak sukses di mata kita, itu bukan tanda Allah sayang kepada dia, ridho kepada dia, atau Allah benci kepada dia. Jadi orang yang sukses sekarang yang kita lihat, atau kita yang mungkin dalam keadaan tidak sukses, selalu gagal, sana sini, susah ekonomi dan sebagainya, sesungguhnya itu bukan adalah tanda dari ridho Allah. Hasil ujiannya tetap nanti di akhirat. Jadi orang yang kaya, kira-kira itu ujian atau hasil dari ujian? Masih ujian. Orang yang sulit ekonominya, itu ujian dari Allah atau itu memang penghinaan dari Allah? Ujian. Kalla, kata Allah, enggak, bukan begitu. Orang yang sukses yang kamu lihat itu bukan tanda dia sukses di mataku. Orang yang enggak sukses secara ekonomi, menurut mereka manusia itu bukan tanda dia gagal di mataku, kata Allah. Cuman sayangnya, nah ini dia, kita sudah terpengaruhi oleh apa? Oleh hubbud dunya. Makanya di setelahnya itu, masya Allah, wa ta'kuluna turata aklal lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Orang-orang itu berebut warisan, kata Allah. Orang-orang itu ternyata begitu cinta mati kepada harta. Nah, kita ini di zaman sekarang matanya tertutup oleh hubbud dunya. Coba kita buktikan. Kalau ada orang hajatan di Banjarmelati nih, Pak Ustaz, orang kaya dengan orang miskin ramean mana? Loh. Kalau ada tahlilan aja lah, tahlilan. Ini bapak-bapak, nih antara orang kaya dengan orang miskin ramean mana? Orang kaya. Loh. Ibu-ibu yang punya calon mantu, kalau ada calon mantu nih dari KPSC nih, bawa ada yang satu bawa mobil kuning, yang satu bawa kitab kuning, pilih yang mana? Kitab kuning dan mobil kuning. Ayo kitab kuning gaya baik. Anaknya kita dipakani apa aja? Apa dipakani kitab aja? Pasti milih yang bawa mobil. Buktinya coba kita hormatin orang itu ketika bawa mobil atau dia pakai sepeda. Ternyata lebih menghormati yang pakai mobil. Melihat yang pakai motor, apalagi motornya masih tahun 80-an, duduk gitu. Mogok lagi ya. Nah, di sini kita ingin diingatkan oleh Al-Quran bahwasannya
Semua itu bukan tanda kesuksesan di mata Allah. Jadi jangan silau. Jangan silau. Silaunya apa? Silaulah kepada orang-orang yang tahajud malam istiqomah, baca Quran istiqomah, sholawatan setiap minggu minimal setiap bulan nih, kayak begini nih. Ini adalah rezeki dari Allah. Adanya sebuah pertemuan antara Bapak Abud ini, ya, beliau ketemu dengan Kang Safri ketemu dengan saya, akhirnya ketemu dengan semuanya ini, akhirnya kita buat acara ini sudah sekian tahun ini, walaupun ada pernah vakum sebentar dan sebagainya. Ini adalah salah satu tanda kita sedang diarahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, wa amilus sholihat, itu adalah tujuan kehidupan kita. Ayo kita coba lihat kembali antara sesama kita, apakah kita sudah melakukan amal soleh atau tidak. Yang selanjutnya, orang yang beruntung, yang tidak rugi. Nah ini kita termasuk nih, moga-moga apa? Watawasau bil haqqi, watawasau bis, selalu saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Yang keempat, selalu saling menasehati dalam kesabaran. Apa poin yang bisa kita ambil? Allah tahu manusia itu punya hati. Hati itu liar. Mata kalau lagi maksiat, pengen berhenti maksiat, merem. Berhenti sudah. Merem sudah, nggak kelihatan. Lisan lagi ngomongin orang, ingat Allah, langsung mingkem, berhenti. Telinga kalau mendengar yang buruk-buruk, tutup, berhenti. Tangan kalau misalnya lagi maksiat, pengen berhenti maksiat, berhenti. Hati ini kalau sudah takabur, hati kalau sudah dendam, siapa yang bisa nutup dendam ini? Siapa yang bisa membersihkan rasa takabur ini? Siapa yang bisa menahan hati yang ngeluh terus? Siapa yang bisa nahan hati? Tidak bisa ditahan. Makanya kata Kanjeng Nabi, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka dia akan baik. Segumpal darah itu buruk, maka dia akan buruk. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Dan hati perlu makan. Kita kadang-kadang yang dikasih makan itu apa? Perut saja. Betul. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Apa yang dikasih makan? Perut. Itu bagian apa dalam tubuh kita? Bagian badan kita. Sedangkan badan itu terdiri dari dua minimal. Apa? Jasad dan juga ruh. Ini kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Ini coba saya tes, Kang Safri. Tunjukkan yang namanya Haji Warso itu mana? Tunjukkan yang namanya Warso Winata itu mana? Pegang aja. Ini tangan, ini dada, ini nggak sopan. Ini kepala, kaki. Tunjukkan yang namanya Warso Winata itu mana? Kalau kita pegang itu namanya badan, tapi Warso Winata ini gambaran dari ruh. Safri, bukan ini punggung. Safrinya mana? Ruhnya ini namanya Safri. Makanya kalau ada orang meninggal namanya Pak Toha misalnya, di sini yang mandiin apa namanya? Lebih atau apa? Sama ya, lebih ya, kayak di Bode ya. Nah, di lebih itu di Bode itu lebih yang mandiin biasanya. Nah, Pak Lebih itu nanya ke keluarganya, mana Pak Toha atau mana jenazah? Mana Pak Toha kalau sudah meninggal atau mana jenazahnya?
Loh, Pak Tohanya udah pergi. Yang ada tinggal jenazah. Itulah zahir kita. Itu zahir kita, ruh kita itu ya itu tadi. Kita nggak ada artinya kalau nggak ada ruh. Sudah jadi jenazah, bangkai sudah. Makanya yang kita sering isi itu perut, tapi ruh kitanya jarang diisi. Makanya Allah itu nekenin betul ke manusia, watawasau, kamu harus mencari nasihat, kamu harus saling menasehati. Kalau kamu tidak bisa menasehati, kamu juga harus mencari nasihat, saling menasehati. Jadi di sini saya juga sedang menasehati diri saya sekaligus sedang menasehati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itu adalah orang yang beruntung, insya Allah. Amin. Karena hati kita ini, masya Allah. Ya Pak, bapak-bapak, ada anak wong ayu masih ngelirik-ngelirik. Ibu-ibu ada anak wong ganteng masih ngelirik, beli. Masih. Wih semuanya loh. Ya Allah. Mata sih bisa ditutup, tapi ruhnya masih ingat. Ya Allah, ayu temen rabine wong naudzubillah. Ganteng temen rabine wong naudzubillah. Jadi mata bisa ditutup tapi hati. Makanya hati itu adalah bagian dari ruh, dan ruh ini harus dikasih makan. Harus dikasih makan dengan apa? Ya ini, dengan masukan-masukan nasihat. Dan yang lebih penting lagi adalah Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pernah jatuh, ibunya, bapaknya, atau orang, kalau ada luka, itu langsung diperban atau dibersihkan dulu? Langsung diperban atau dibersihkan dulu? Nah, itu juga kita. Kita ini, tapi kalau badan ini sebetulnya banyak sekali melakukan keburukan. Oh, saya pengen berubah. Apakah besok langsung bisa berubah? Tidak bisa. Makanya kata Allah, ma yughayyiru bi anfusihim. Ma bi anfusihim. Ganti dulu yang ada di dalam hatimu, maka kamu akan berubah sesungguhnya. Kalau ada orang yang ingin berubah, tapi zahirnya saja, hatinya tidak dirubah, tidak dibersihkan, kayak luka tadi. Kalau ada orang yang luka, maka bersihkan dulu virusnya, baru ditutup. Sama dengan diri kita. Kita ini penuh dengan kekotoran, mata kotor, tangan kotor, apalagi zaman sekarang. Karena apa? Karena kita itu kayak dipermudah untuk maksiat. Betul tidak? Zaman dulu, saya masih umur SD, saya lahir tahun 82 Pak. Sekarang 43 tahun. Dulu masih SD, satu kampung saya itu yang punya TV cuma 2. Sekampung. Punya cuma 2 zaman itu tahun 80-an. Kalau pengen nonton TV, saya harus ke rumah orang. Terus naik SMP sudah punya TV semua. Sekarang satu rumah TV-nya bisa berapa? Satu orang satu, karena punya HP masing-masing. Kalau dulu TV TVRI baik, pengen RCTI kudu parabola, ya Bu ya. Ini akilah seangkatan ya karena mulai ya. Maksudnya ada yang lebih tua, pokoknya tahu zaman-zaman itu Pak ya. Pengen RCTI jadi harus punya parabola. Sekarang tinggal pilih video apa baik. Ya Allah, ya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, remaja-remaji semuanya, zamannya memang sudah seperti ini. Makanya bersyukur. Ini siapa yang menentukan kita kumpul di sini? Allah. Saya dari Bode ke sini. Karena apa? Ini udah bismillah. Kita watawasau bil haq. Ketika sedang saya menyampaikan tausiah ini, saya juga sedang mentausiahi diri saya. Di saat itulah kita sedang ibadah. Oleh karena itu beruntung dan pertahankan ini. Apalagi yang mudah-mudah ini ya, KPS yang baru-baru, Allah yang milih kalian. Allah yang menyelamatkan kalian. Karena apa? Karena kalian menurut Allah layak untuk menjadi orang-orang yang soleh.
Walaupun kita tidak merasa suci, kita sedang belajar menjadi orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu sebagai mukadimah kita, yuk sama-sama kita jadikan kesempatan ini sebagai rasa syukur dan kita pertahankan, bahkan kita terus tingkatkan, kita ajak orang lain. Karena apa? Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilhi. Barang siapa yang menunjukkan, mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan, seperti yang dilakukan. Oleh karena itu, ayo diajak, ya minimal anaknya, tetangganya, dan seterusnya. Karena apa? Karena harapannya musola Al-Asr ini menjadi tempat di mana Allah akan memberikan keberkahan untuk seluruh warga Banjarmelati dan seluruh Cirebon, bahkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, dari mukadimah langsung penutup. Ada 4 posisi anak di dalam Al-Quran. Ini tema utamanya. Karena kita sekarang sedang dalam masa liburan. Ya, saya melihat di jalanan anak-anak di pondok kami juga, orang-orang kampung pada izin main di lapangan karena lapangan kami luas dan sebagainya. Saya berpikir anak-anak ini adalah moga-moga menjadi generasi-generasi penerus kita. Amin. Nggak kebayang kalau kita biarkan mereka itu terlena dengan kehidupan gadgetnya, terlena dengan kebebasan zamannya. Nggak kebayang Indonesia 2100 itu kayak apa, 2050 aja kayak apa. Nggak kebayang Islam di Indonesia ini 2050 kayak apa. Kalau nggak ada generasi-generasi yang menyelamatkan, kalau nggak ada generasi-generasi yang dia sadar, karena kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, sejak dulu Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, ada 4 posisi anak di dalam Al-Quran. Ingat, anak itu bukan anak-anak ini saja, kita juga anaknya orang tua kita. Oleh karena itu, ini nasihat buat kita yang sudah tua, yang mungkin sudah punya anak atau masih anak-anak. Karena kita ini adalah anak-anak orang tua kita. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita betul-betul menghayati 4 golongan di dalam Al-Quran posisi anak. Apakah kita termasuk dari yang baik atau yang tidak baik? Hadirin yang dimuliakan Allah, posisi anak yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Posisi anak yang pertama adalah anak yang kita biasa doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak itu, kata Allah, yang sangat beruntung orang tuanya adalah mereka yang mempunyai anak yang qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Anak yang menyenangkan mata orang tuanya. Apa yang menyenangkan itu berarti? Anaknya berarti anak yang soleh. Hati-hati orang tua juga, jangan sampai salah. Jangan sampai salah dalam melihat anak. Ketika anak sukses, hebat, bahasa Inggrisnya hebat, sainsnya, ternyata baca Qurannya pletat-pletot. Ternyata baca Qurannya nggak ngerti tajwid. Ternyata sholatnya masih nggak jelas. Itu bukan anak yang qurrata a'yun. Makanya ada kesalahan juga di orang tua kadang-kadang. Karena apa? Saya sekolahkan anak di sini, saya kuliahkan di sini. Kenapa, Pak? Karena biar dia nanti gajinya banyak, biar nanti jabatannya tinggi. Loh, mungkin dia sukses di dunianya, tapi di akhiratnya tidak qurrata a'yun. Oleh karena itu, ayo kita didik anak kita biar menjadi qurrata a'yun. Dan kita yang masih anak-anak ini, yang masih remaja ini, yuk kita tunjukkan kepada orang tua kita, kita bisa menjadi orang yang qurrata a'yun. Bagi kita yang sudah punya anak atau yang sudah tua, kita juga anak dari mereka, maka kita harus menjadi qurrata a'yun. Kalau masih ada, jaga. Kalau sudah tidak ada, orang tua kita ini sedang menunggu bacaan Yasin kita. Orang tua kita ini sedang menunggu Fatihah kita. Itu adalah anak yang qurrata a'yun. Yang kedua,
Anak itu digambarkan oleh Allah sebagai zinatul haya. Apa? Zinatul haya. Zinah itu make tak marbuto, bukan zina. Itu zina yang bahasa kita. Zinah itu perhiasan. Sekarang pertanyaannya, perhiasan itu apa? Kalau orang make perhiasan, contoh make jam tangan misalnya, make ali-ali misalnya, atau ibu make kalung, itu kalau pakai kalung, pakai gelang tuh rasanya gimana? Bangga, ya, rasanya lebih terhormat dan sebagainya. Nah, ini Allah ingin anak kita ini, ya kita sebagai anak harus bisa membanggakan orang tua. Selama ini apa yang sudah membuat orang tua kita bangga? Coba kita cek ulang. Ya, kita cek ulang. Jangan-jangan kita hanya bagian nanti nih, ada dua bagian yang negatif. Ini yang positif. Kita ini membanggakan orang tua, membuat orang tua senang. Tapi ada dua bagian yang negatifnya. Dua bagian yang luar biasa sedih. Apa yang pertama? Anak kita ini kata Allah itu seperti fitnah. Apa fitnah? Fitnah itu ujian. Anak yang seharusnya membanggakan, yang seharusnya menyenangkan, ternyata dia itu ujian buat kita. Tahu-tahu ditelepon kepala sekolah suruh datang. Kenapa? Bulet anaknya. Lah. Tahu-tahu ditelepon polisi. Kenapa? Ditilang. Mending ditilang, tawuran. Mending tawuran, naudzubillah, nyakitin orang, zalimin orang, bahkan naudzubillah, bunuh orang. Masya Allah. Maling, naudzubillah. Yang malu siapa? Orang tua sudah melahirkan, sudah membiayainya selama hidupnya, sampai remajanya, sampai dewasanya, tapi ternyata jadi ujian orang tua. Naudzubillah. Nanti nasihatnya di terakhir. Yang keempat, lebih ngeri lagi. Bukan hanya ujian, aduwwun lakum. Anak itu digambarkan Allah sebagai musuh. Ya Allah, anak digambarkan kata Allah sebagai musuh. Ini luar biasa. Terjadi di dunia banyak. Ternyata ada anak yang memenjarakan orang tua, ada memenjarakan nenek yang terakhir itu. Yang terjadi di dunia ini. Itu baru di dunia urusan warisan, ada yang urusan pohon saja dilaporkan ke polisi. Itu baru di dunia, urusannya paling dengan penjara. Naudzubillah. Ini bisa jadi musuh nanti di akhirat. Ya Allah. Siapa anak yang musuh di akhirat? Ketika kita sudah menghadap Allah, bawa apa? Bawa sedekah kita yang banyak. Bawa apa lagi? Bawa amal soleh yang banyak. Bawa apa lagi? Bawa segala hal yang baik menghadap Allah. Masuk surga. Aman. Ternyata ditahan. Kenapa? Ada laporan dari anaknya. Apa kata anaknya? Dia enak-enakan sholat, dia enak-enakan ibadah, saya dibiarin pegang HP. Nah, bukan dibiarin malahan. Kalau rewel titik, pai HP, ambil menang. Nah, ketika anaknya sudah kecanduan, kemudian baru ngomong ke Ustadz, ke Kiai, Pak Ustadz gimana ya caranya berhentiin anak biar nggak main HP baik? Ya salah Pak. Loh, akhirnya di situ yang sangat mengerikan. Kita ternyata jadi musuh anak-anak kita. Di dunia ada, apalagi nanti di akhirat. Nggak jadi kita masuk surga gara-gara anak. Apa yang ingin disampaikan oleh konsep anak ini? Ayo kita sama-sama. Anak kita ini adalah titipan dari Allah. Tahu kisah Nabi Nuh? Kisah Nabi Nuh terjadi di saat penyelamatannya pada tanggal 10 Muharram. Ini pas di Muharram. Salah satu kisah yang luar biasa adalah diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir.
Ada anaknya yang ikut? Ada 3 orang. Yang 3 orang inilah yang akhirnya menjadi orang tua kita. Karena sebelum itu anaknya Nabi Adam sudah nggak ada semua. Makanya digambarkan di dalam tafsir Ad-Dakhil, dari 3 orang inilah maka ada yang negro, dari 3 orang inilah maka ada yang Asia, ada yang Eropa dan sebagainya. Boleh dibaca di tafsir Ad-Dakhil panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah anaknya yang tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Namanya Kan'an. Nabi Nuh itu nabi. Nabi itu orang terpilih. Nabi itu orang cerdas. Mendidik anaknya pasti dengan cara yang terbaik. Tapi anaknya tetap aja bandel. Sudah dididik dengan cara yang terbaik pun anak Nabi itu bisa bandel. Bahkan ingkar kepada Allah. Bahkan mati di luar jalan Allah. Anak Nabi, apalagi anaknya kita. Kita didik saja, kita tidak bisa menjamin anak kita ini mendoakan kita nanti. Kita didik dengan baik saja, tidak menjamin dia baca Yasin untuk kita nanti, tidak jamin. Mungkin ketika kita lagi tua, renta, sakit, ada anak kita yang dekat ngelayanin kita. Ternyata apa? Karena ada tujuannya. Apa, Je? Biar warisannya oli akeh. Makanya ada kadang-kadang orang tua itu, Masya Allah, rebutan apa? Rebutan belum. Ini sudah ini. Beli, Je. Kata ibunya ya. Kata orang tua sekarang, enggak, saya mah nggak bakalan ngerepotin anak. Ya masih tuanya sedang. Ari wis tua rentah, kita karo sapa. Baru di situ kita merasakan anak yang soleh dan tidak soleh. Makanya yuk, Nabi Nuh saja didik anak tidak dijamin, apalagi kita kalau nggak didik dia dengan baik. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, didik anak itu tugas kita, tapi hasilnya itu di tangan Allah. Makanya nggak bisa cukup dengan didik dia. Nih, nggak bisa cukup dengan menyekolahkan dia, bahkan memondokkan dia pun nggak cukup. Karena yang membuat baik itu Allah. Makanya yang harus kita lakukan adalah tetap terus berdoa, berzikir, minta kepada Allah. Fatihai anak kita. Fatihai, baca Fatihah. Kalau bisa puasai. Puasain, walah Pak Ustadz, bid'ah itu puasa buat anak. Masya Allah, ulama-ulama sekarang itu adalah hasil dari ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang soleh, yang luar biasa. Makanya ayo kita lihat anak kita sekarang. Kalau anak kita sekarang rada sulit diatur dan sebagainya, jangan cuman ngeluh, jangan cuman ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Doakan, baca Fatihah, tiup kepalanya dengan Fatihah, kirimin Fatihah dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar batin kita. Hasilnya terserah Allah. Insya Allah, moga-moga akhirnya anak kita jadi anak soleh dan solehah. Terima kasih, itu saja apa yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Selamat ini kepada tim KPSC yang luar biasa. Terus ya, nanti lanjut ada di TOP ya. Minggu depan ada di mana? Pembangunan namanya? Di pembangunan di belakang Ricis ya, di daerah Cipto. Masya Allah. Terus ya berkembang. Ini KPSC terus. Bahkan nanti mungkin kapan-kapan kita ke Cirebon Timur lagi ya, Sapri ya. Kita terus watawaso bilhaq. Watawaso bilhaq. Ini zaman sekarang udah orang nggak peduli urusan kayak gini-gini, nggak peduli. Urusannya ya sudah, urusannya kamar, elektronik, gadget sudah selesai. Yang penting saya kaya, selesai. Yang penting saya sukses, selesai. Tidak ada yang peduli seperti ini. Makanya yuk kita terus kembangkan KPSC ini. Moga-moga terus diberi keistiqomahan dan kekuatan semuanya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad
Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin Rasulillah ajma'in amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna min dzurriyyatina wa talamidzatina wa mujtama'ina hadza ya Allah min ahlil ilmi, ahlil ibadah ya Allah, ahlil ibadah ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang ahli ibadah ya Allah. Jadikan anak-anak kami bukan hanya pintar ya Allah, tapi anak-anak yang benar ya Allah. Bukan hanya pintar ya Allah, tapi menjadi anak yang benar, anak yang saleh, anak yang bukan hanya otaknya yang benar, tapi wataknya juga ya Allah. Benarkan anak-anak kami ya Allah, benarkan anak-anak Indonesia kami ya Allah, ilmunya dan adabnya, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi bismillah. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.